Jadi mereka bisa semena-mena melakukan apa saja karena mereka punya sikap nanti kalau dikritik mereka bisa menggunakan kalau saya dikritik saya ini tersinggung perasaan saya. Saya berhak menggunakan pasal undang-undang itu untuk menindas agama lain yang mengkritik soal ini kejadian yang sudah terjadi apa yang dialami oleh Ahok. Nah, itu kan orang Islam menggunakan pasal itu. Alasannya, saya ini tersinggung karena Ahok berbicara tentang ayat Al-Quran. Emangnya Ahok ini bukan manusia? Ya kan, seolah-olah Al-Quran ini hanya diperuntukkan kepada orang Islam aja. Nah, disinilah kemunafikan kaum ulama dalam persoalan ini. Jadi banyak sekali dimensi yang saya kira yang hukum penistaan agama tidak hanya di Indonesia atau di mana-mana saja itu hanya membodohkan umat Islam itu sendiri. Jadi sikap arogan, ignorant, ya kan, hukum atau hukum penistaan agama atau blasphemy law itu kan mengacu umat manusia kepada ignorant, kepada sikap-sikap yang tidak mau tahu atau merasa dirinya suci sekali, atau merasa ya mereka lah yang lebih yang lebih benar, atau kebenaran yang mutlak hanya ada pada diri mereka, sedangkan mereka sendiri nggak tahu apa itu kebenaran yang mereka ikuti karena berdasarkan keyakinan yang buta. Nah, itu persoalannya. Memang ya seperti kita bahaskan tadi itu, persoalan undang-undang penistaan agama sungguh tidak baik dan perlu dihapuskan. Tidak bermanfaat kepada agama yang dipegang oleh umat dan juga tidak bermanfaat kepada orang yang di luar agama lain. Tidak bermanfaat kepada siapa-siapa sebenarnya. Dan juga tidak bermanfaat kepada pemerintah. Karena pemerintah kan, yang sangat penting bagi pemerintah kan menginginkan rakyat ini tentram, produktif, bisa sama-sama memberi kontribusi kepada negara, bisa sama-sama membangun, bisa sama-sama berbakti kepada masyarakat dan kepada negara sehingga mereka bisa maju. Kan ke situ. Tetapi kalau umat saling bertikai, apalagi pertikaian yang terjadi hanyalah soal-soal yang sangat membodohkan, itu kan membuat kerucuhan dalam negara sehingga kestabilitas, tranquility atau kenyamanan dalam satu daerah itu kan terganggu. Efeknya kepada investor. Makanya satu sendi yang kalau kita perhatikan, yang diperhatikan oleh investor kalau kita mengajak mereka untuk menginvestasikan kepada suatu daerah atau kepada suatu usaha, salah satu yang mereka pertimbangkan adalah soal sikap masyarakat setempat, kestabilitas sosial, cara masyarakat setempat itu bagaimana, sikap mereka itu bagaimana. Itu yang sangat dipertimbangkan karena investor itu nggak mau rugi menanamkan satu modal pada satu perusahaan setempat, kemudian ada kerusuhan di tempat itu sehingga kegiatan produksi perusahaan itu tertunda atau terbentur dan harus pindah. Itu kan satu hal yang sangat diperhatikan. Di samping hal-hal yang lain seperti peraturan pemerintah, cara pemerintah memberi peraturan kepada umum, itu kan efek, termasuk di antaranya pajak dan lain-lain. Tetapi hal yang paling utama adalah sikap masyarakat setempat yang tidak terpisah daripada akhlak, etika bekerja. Nah, saya kira demikian, Pak. Terima kasih banyak. Menarik itu poin persoalan pasal KUHP, soal KUHP penistaan agama. Saya kira ya benar perlu ini, kalau kita harapkan perlu dihapuskan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak Kivina ya, Ibu Kivina. Shalom. Ya, selamat sore, Pak Cakra. Ya, selamat sore. Menarik sekali. Ya. Apa yang
sepertinya begini. Saya lihat di mana ada Pak Cakra sesuatu hal yang sangat menarik dan isinya daging semua. Terima kasih. Termasuk kemarin di room siapa? Bang Edis TV ya. Ya. Uh, dan saya kira hal yang disampaikan Pak Cakra ini adalah sesuatu yang sangat urgen saat ini. Dan saya kira sudah saatnya, Pak Cakra. Ya. Sebelum ini, beberapa kali ada beberapa orang yang mengangkat ke atas hal-hal seperti ini. Tetapi tidak begitu kuat. Sehingga segan, malu, dan mundur. Artinya tidak mencuat ke permukaan. Tetapi hal tadi yang disampaikan sebelumnya, saya juga bertanya-tanya sampai sekarang, Pak Cakra, kenapa negara tertarik mengurus keyakinan individu atau agama seseorang warga negara? Padahal tadi Pak Cakra katakan tidak ada kontribusinya sama sekali bagi negara. Bahkan hanya memberikan kontraproduktif. Maka hukum penistaan agama itu bukan hanya dihapus, saya kira Pak Cakra ya. Tetapi negara, saya sarankan, saya himbau, jangan urus keyakinan seseorang warga negara. Biarkanlah dia bertanggung jawab kepada keyakinannya. Sorga, neraka, dunia akhiratnya, biarkanlah dia yang memilih bertanggung jawab, tetapi tidak juga melanggar hak asasi orang lain. Ya. Kan begitu ya, Pak ya? Ya. Nah, saya lihat cara berpikir wawasan Pak Cakra ini sangat begitu luas. Sehingga boleh saya katakan agak aneh dengan orang lain. Izin ya, Pak Cakra ya. Ya. Apakah boleh tahu latar belakang Bapak, referensinya, atau boleh cerita sedikit tentang apa yang Bapak lihat selama ini, sehingga timbul pendapat-pendapat yang ini, dan saya sangat setuju sekali. Dari dulu saya cari orang-orang seperti Pak Cakra ini, cara berpikir seperti ini. Saya sangat senang, saya pribadi. Dan banyak orang yang diskusi sebetulnya, tetapi mereka tidak berani, Pak Cakra. Jadi ada dua hal yang saya tanya ini. Ya, boleh. Yang pertama tadi, izinkan kalau boleh cerita latar belakang background Bapak, Pak Cakra. Okay. Yang kedua, apa Bapak nggak takut dipersekusi ya, Pak Cakra? Apa alasan Bapak sehingga begitu kuat, ya? Yeah. Bapak tahulah di negara kita, negara Konoha ini, Bapak harus hati-hati, Pak. Yeah. Bisa dipersekusi, tetapi Bapak nggak takut. Nah, kira-kira tipsnya apa, Pak? Yeah. Saya sangat butuh, negara butuh orang-orang seperti Bapak ini. Harus berani, tetapi bukan berani gitu juga, punya juga konsep wawasan yang luas. Yeah. Mungkin itu ya dulu ya, Pak Cakra ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Kevin. Terima kasih banyak. Bagus. Saya kasih sedikit background ya, motivasi atau inspirasi yang membuat saya mengungkapkan pemikiran saya seperti yang selama ini saya ungkapkan. Persoalannya, yang pertama, saya terbesar dalam sebuah keluarga yang sangat ortodok, yang sangat taat. Ayah saya adalah seorang imam masjid, dan saya juga banyak menghabiskan waktu di masjid mengurus masjid lah. Saya azan. Jadi salah satu klaim yang diklaim oleh orang Islam yang membuat saya terpikir waktu saya kecil, bahwasanya siapa yang meninggalkan sembahyang, dialah yang meruntuhkan Islam. Itu waktu saya umur 6 tahun, saya dengar itu di masjid. Saya pikir-pikir, ini Tuhan nggak beres. Kalau gara-gara saya nggak sembahyang, Islam itu runtuh. Nah, itu waktu pertama saya memikirkan ada yang tidak beres dalam Islam ini. Kok gara-gara saya sendiri yang tidak sembahyang, Islam ini bisa runtuh. Berarti Islam ini sangat rapuh. Secara fondasi, Islam ini sungguh rapuh. Nah, itu persoalan kedua. Persoalan pertama. Kemudian persoalan yang kedua, Islam itu mengklaim
adalah agama terbaik daripada agama-agama yang lain. Agama yang tersegalalah. Kemudian Tuhan yang paling segala. Tapi ternyata dalam praktek, dalam aplikasi, dan baik itu secara teori dan juga secara hasil yang dituangkan oleh umat, dan juga hasil yang dijelaskan oleh kitab hadis. Artinya hasil yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yang diyakini umat Islam. Ternyata hasil yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad bukanlah hasil yang mengacu manusia kepada kebaikan. Jadi saya melihat ada masalah di dalam tindakan Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau kekerasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dianggap kebajikan dan itu harus dianut oleh umat manusia, maka manusia ini terjebak dalam penipuan. Nah, saya sudah melihat banyak perlakuan orang Islam, karena Islam itu sangat begitu kental di Aceh, dan materi dan datanya sangat banyak untuk kita lihat bahwasanya Islam di Aceh itu sudah begitu lama dan sudah begitu kental dianut oleh masyarakat. Tetapi kok hasilnya itu susah dijelaskan di atas kertas dan diperlihatkan kepada umum sehingga masyarakat bisa menikmati, bisa melihat sendiri data-datanya bagaimana. Ya, karena memang tidak bisa menghasilkan janji yang dijanjikan. Alasannya apa? Karena ajaran itu bertentangan dengan apa yang diklaim. Jadi umat Islam terjebak dalam slogan. Misalkan di antara banyak slogan yang digunakan, Islam itu diklaim sebagai rahmat kepada semua manusia, termasuk orang Islam itu sendiri. Ternyata orang Islam tidak bisa menikmati rahmat kebebasan berpikir. Nah, siapa yang ingin berpikir, maka dia murtad atau dituduh dia sudah keluar daripada Islam. Artinya manusia, orang Islam ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan akal. Jangan pikir, kamu ikut aja, tutup mata, itu tutup jendela, tutup pintu, tutup jendela, ikut saja apa yang dikatakan ulama. Padahal ulama itu sendiri juga ikut percaya buta. Mereka sendiri juga nggak tahu. Nah, yang lebih parah lagi, kaum ulama ini, para cendekiawan Muslim, mereka bukan sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas. Termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad bukan sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas. Nah, itu secara sedikit dulu. Nanti bisa saya jabarkan persoalan ini. Nah, kemudian terkait menjawab apa motivasi saya untuk berbicara apa yang sudah saya terangkan belakangan beberapa tahun ini. Saya melihat bahwasanya hidup kita ini baru bermanfaat kalau kita bisa menganalisa, kalau bisa kita mengevaluasi hidup kita dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga kita ini bisa meningkatkan kreativitas, produktivitas, sehingga bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain dan bagi dunia, bagi orang banyak, sehingga kita bisa mengkontribusi tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi bagi masyarakat dan bagi dunia. Tetapi kalau hidup kita tidak bisa mengevaluasi apa yang kita kerjakan sehari-hari, baik atau buruk, maka hidup ini hanya sia-sia, buang-buang waktu. Jadi dalam Islam tidak ada konsep yang demikian. Makanya persoalan ritualitas yang diwajibkan, yang diembankan kepada orang Islam dalam Islam, hasilnya itu sungguh semu. Maka hasil taubat pun semu. Nah, artinya artinya ritualitas yang diwajibkan dalam Islam tidak dapat membawa orang Islam kepada orang baik-baik. Nah, itu bagi saya sungguh bermasalah. Kita sudah luangkan sekian waktu, sekian dedikasi harta, mungkin waktu dan tenaga ya kan untuk sembahyang. Persoalan sembahyang itu bukan persoalan sepele. Kita dituntut dari jam 6 pagi
harus sembahyang. Kemudian jam 1 siang sembahyang lagi. Jam berapa? Jam 4 sore sembahyang lagi. Jam 7 sembahyang lagi. Jam 8 sembahyang lagi. Terus menerus. Kalau bulan puasa, waduh. Tetapi hasilnya itu tidak bisa dievaluasi. Nah, jadi taubat seseorang pun sungguh semu dan sungguh hampa. Nah, bagi saya itu sangat bermasalah. Berarti ada penipuan yang sangat bermasalah di dalam Islam, sehingga kerja-kerja ritualitas itu tidak membawa umat kepada kebaikan, kepada ini untuk bisa mengkontribusi kepada masyarakat dan kepada dirinya. Sehingga hidup itu sia-sia. Sungguh sia-sia. Makanya di dalam surah Al-Ma'un dalam Al-Quran itu sungguh menarik untuk dipikirkan, terutama kawan-kawan saya dalam Islam. Di situ dikatakan yang intinya begini: celakalah orang-orang yang melakukan ritualitas, mereka meyatimkan dan mengabaikan dan tidak memperhatikan hati dan pikiran mereka. Mereka tidak memberdayakan akal, tidak memperhatikan suara hati. Maka celakalah orang-orang yang melakukan ritualitas. Nah, ini terbukti dalam komunitas orang Islam, terbukti demikian. Mereka yang sudah pergi haji, pergi umrah, pergi bolak-balik ke sana ke Mekah, kemudian sembahyang, puasa dan lain-lain. Pulang dari haji tidak menciptakan orang baik-baik, malah sering terbalik. Pulang dari haji kok jadi orang jahat. Ada masalah apa di dalam ajaran Islam? Kenapa orang yang sudah taat dalam beragama bisa jahat? Nah, jadi sangat bermasalah bagi saya pribadi. Makanya saya terus menggali ini. Terbukti memang di dalam ajaran Islam itu sendiri, yang pertama dari rukun Islam, bukan kepada kebenaran, bukan kepada kebajikan manusia. Kemudian dari segi syar'i atau syariat. Nah, dari segi syariat ini kan mengacu kepada ideologi, bukan kepada pembentukan akhlak. Yang ditonjolkan adalah ideologi untuk mendirikan agama, sedangkan agama ini mengacu masyarakat kepada kezaliman dalam beragama. Ya, hasilnya hidup umat Islam di dalam agama itu dihabiskan kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang cukup bermasalah bagi saya, yang membuat motivasi saya untuk saya mengekspresikan apa yang menjadi keluhan bagi saya pribadi, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya dapat dari kitab, sehingga saya bisa paling kurang bisa mendidik saya sendiri. Kalaupun saya tidak bisa mengajak kawan saya yang dalam Islam untuk bisa sadar, paling kurang saya bisa mengingatkan saya sendiri bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah Islam yang saya dapat dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya Al-Quran juga menolak konsep agama Islam yang dianut oleh umat Islam. Nah, dan ini bisa kita bahaskan pada topik yang lain nanti. Tetapi itu secara kasar dulu. Menarik, Pak. Terima kasih banyak. Menarik sekali, Pak Cakra. Menarik. Tadi satu lagi yang saya tanyakan, sebegitu beraninya Pak Cakra kah ke ruang publik yang mayoritas Indonesia ini adalah Islam? Anda nggak takut dipersekusi? Atau besok-besok Anda dilaporkan penistaan? Apa yang membuat Pak Cakra tetap kuat untuk menyampaikan ini? Dan ini saya setuju, harus seperti ini. Tetapi saya nggak tahu gimana Pak Cakra ini begitu berani. Gimana Pak Cakra? Ya, yang pertama saya terbayang begini ya. Di Aceh itu sebelum tsunami, semua kita masih ingat kejadian itu. Di Aceh itu dihadapi oleh kondisi politik yang sangat menyedihkan, berdarah. Banyak korban sivil, orang-orang masyarakat biasa terbunuh.
Siapa yang saya tidak permasalahkan siapa yang ini, siapa yang pelakunya di belakangnya itu. Yang terlihat waktu itu banyak masyarakat biasa mengalami ini ya, Aceh itu berdarah. Nah, setelah tsunami ternyata kondisi kualitas moralitas sama. Cuman pelakunya hanya berbeda. Sekarang kali ini di belakang kekerasan manusia Aceh itu di belakangnya itu kaum ulama. Nah, jadi kita sudah dihantui semasa sebelum tsunami dengan kondisi yang begitu seram. Tetapi kok setelah tsunami malah lebih seram lagi, jauh lebih berbahaya, yaitu ulama. Ulama ini mereka karena percaya buta, mereka tidak nilai-nilai kemanusiaan tidak ada lagi pada diri mereka. Nah, kalau orang yang berpolitik, misalkan ada terlibat dalam politik, mereka jahat, itu kan sering berubah, dan mereka bisa berubah. Kalau misalkan mereka berpikir karena sering tidak begitu terkait dengan ideologi, ya kan. Tetapi kalau seseorang sudah termakan dengan ideologi agama, ini sungguh mematikan akal pikiran. Nilai-nilai kemanusiaan daripada mereka memang tidak ada lagi, sehingga mereka tidak segan-segan ingin menghabiskan nyawa seseorang, termasuk anggota keluarganya sendiri, kalau ada kaitannya dengan agama. Nah, itu persoalannya, sehingga bagi saya pribadi pengalaman itu sungguh pahit. Makanya sikap kaum ulama ini tidak bisa saya diamkan. Karena di bumi ini, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana umat Islam hanya bikin rusuh di mana saja. Di mana saja. Baik mereka di Indonesia, baik mereka di Aceh, baik mereka di Eropa, kerjanya hanya bikin rusuh. Jadi ada kaitannya dengan doktrin. Nah, jadi persoalan yang Anda tanyakan, apa saya tidak takut dipersekusi, yaitu akan saya gunakan kesempatan itu, saya akan tunjukkan kepada dunia. Inilah Islam ya, pada sesungguhnya. Islam itu bukan kebenaran, bukan kepada pencerahan, bukan kepada enlightenment, bukan kepada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita bisa mengangkat daya pikir kita ini. Nah, kalau ulama misalkan apa yang saya katakan ini mereka tersinggung, nah saya akan gunakan itu adalah satu bukti bahwasanya Islam itu memang bukan kepada kebenaran. Emosi itu yang dituangkan oleh kaum ulama atau siapa saja yang misalkan ingin memperkusikan saya terhadap apa yang saya tuangkan. Nah, itu menunjukkan agama Islam, mereka telah membuktikan sendiri bahwa agama Islam itu memang agama yang tidak bisa diandalkan kepada kemajuan, kepada peradaban manusia yang mulia. Saya kira demikian, Pak. Ya, baik. Berarti saya simpulkan jika mereka persekusi, Ya, justru ibaratnya bumerang ya, Pak Cakra, kembali ke mereka. Inilah akhlak Muslim itu di Indonesia, kan kira-kira gitu. ya, Harusnya dia tidak melakukan itu. benar. Tetapi overall apa yang disampaikan Pak Cakra, ini saya kira bukan kebencian kepada umat Islamnya, tetapi untuk mengoreksi diri tentang ajaran Islam itu sendiri. Benar. Nah, tadi Pak Cakra katakan satu lagi ya, host ya, izin ya, Ya, silakan. moderator ya. Tadi dikatakan Anda masih mempelajari atau membaca Al-Quran, tetapi tidak dengan ajaran Muhammad yang disampaikan oleh para ulama, gitu ya, Pak Cakra ya? Ya, Bukan. Nah, pertanyaan saya, bukankah Al-Quran itu diturunkan melalui Muhammad juga? Entah itu benar apa enggak, maaf, entah itu karangan Muhammad atau malaikat Jibril atau apa, kenapa Anda masih juga membaca atau meyakini Al-Quran? Adakah kebenaran Al-Quran tanpa ajaran Muhammad? Silakan, Pak.
Ya, bagus. Ya, menurut saya Al-Quran itu tidak diturunkan melalui Muhammad yang diyakini oleh orang Islam. Nah, itu keterangan Al-Quran itu sendiri. Makanya Al-Quran itu tidak ada ditulis oleh Muhammad atau didiktekan oleh Muhammad. Al-Quran itu tidak ada penulis dari siapa. Nah, itu satu. Jadi, konsep bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Muhammad itu sungguh keliru. Itu adalah narasi yang dibentuk oleh para ahlussunnah atau para ulama untuk menggunakan Nabi Muhammad ini sebagai fokus figur. Jadi Al-Quran ini sebagai instrumen saja. Setelah orang Islam membaca Al-Quran sedikit, ujungnya itu ke hadis. Jadi hadis yang menjadi main driver, yang menjadi fokus utama, sehingga di banyak hal yang terkait dengan itu, yang intinya dalam narasi kaum Islam atau umat Islam itu diyakini bukan klaim Al-Quran, tetapi diyakini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad, datangnya dari Tuhan. Itu hanya konsep keyakinan, bukan klaim dari Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, kenapa saya menggunakan Al-Quran? Saya masih tertarik mengkaji karena saya melihat Al-Quran itu bukan ayat Tuhan, bukan kitab Tuhan, tetapi hanya satu buku atau satu kitab yang menerangkan tentang proses-proses alam, terutama alam psikologi yang ada dalam diri kita. Nah, itu nampaknya Al-Quran mengarah ke situ. Jadi kata Allah yang ada dalam Al-Quran, Allah itu bukan dewa sembahan. Kemudian Nabi atau Rasul yang ada dalam Al-Quran bukanlah sesosok yang lahir dari keluarga Abdullah yang diyakini oleh orang Islam, yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Bukan itu. Nah, jadi Al-Quran itu hanyalah sengkumpulan tulisan yang mencoba mengangkat unsur-unsur alam yang di dalamnya adalah ilmu-ilmu psikologi yang terkait dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri. Untuk misalkan contohnya begini, ayat 11 dari surah Al-Ra'd dikatakan di situ bahwasanya manusia tidak dapat merubah nasibnya sebelum dianya merubah pola pikirnya, apa yang ada di dalam otaknya. Nah, ayat di situ, Allah dalam ayat itu bukan dimaksudkan ke Tuhan, tetapi manusia. Karena yang dapat merubah kondisi manusia adalah manusia itu sendiri. Sebelum dianya dapat merubah pola pikir, maka nasib manusia itu tidak akan berubah. Nah, saya melihat itu sungguh menarik. Tidak hanya menyangkut karena itu kan sungguh penting memang kan, sungguh penting dan sungguh banyak dibicarakan di dalam ilmu psikologi, dalam ilmu self improvement, kemudian dalam banyak dimensi lah. Kalau misalkan contoh orang-orang Singapura, itu kok bisa mereka maju? Itu kan karena pola pikirnya mereka, konsep hidup yang mereka bentuk. Sehingga mereka bisa mengorganize diri mereka untuk menciptakan satu kondisi yang mereka inginkan. Dari kehidupan yang di kumuh-kumuh di tahun 65, 67 gitu kan mereka hidup di kumuh. Tetapi beberapa tahun kemudian mereka begitu maju, begitu bisa menciptakan masyarakat yang lebih indah, dan malah mereka sangat relevan di panggung dunia. Nah, itu sangat terkait dengan psikologi. Jadi Al-Quran, saya tertarik, bagi saya ada unsur-unsur di situ nampaknya mengarah kepada untuk menunjukkan atau menjelaskan elemen-elemen alam, prosesnya itu bagaimana, sehingga kita bisa mengerti kondisi kita sendiri dan juga bisa mengerti manusia lain. Nah, itu yang saya lihat. Makanya Al-Quran itu ada persenyawaan apa yang dikatakan dalam Bible, apa yang dikatakan oleh agama Buddha, apa yang dikatakan oleh filosofer yang lain,
ya kan, apa yang dikatakan oleh para ilmuwan, ada persenyawaan karena Al-Quran itu harus mengacu kepada ilmu yang fakta. Nah, ilmu yang fakta yang bisa ditelusuri oleh alam, oleh manusia itu sendiri. Sehingga manusia bisa menganalisa, bisa menjadikan satu petunjuk. Uh, Makanya Al-Quran itu bukan kitab keyakinan dan juga bukan satu buku untuk menciptakan satu agama seperti agama Islam. Nah, itu Baik, baik. Menarik sekali, Pak Cakra. ya. Tetapi, sebenarnya sejarah menulis Al-Quran itu, apakah ada referensi Bapak untuk mengetahui siapa sih yang menulis? Dan kalau kita lihat isinya, kok kalau saya baca itu lebih kurang mungkin 78% itu adalah isinya saduran dari Bible. Lalu siapa sebenarnya penulis daripada Al-Quran itu? Sehingga terbentuklah menjadi Al-Quran. Lalu, kenapa umat muslim mengklaim ini kitab suci kami? Bahkan kalau ada orang yang menginjak-injak Al-Quran bisa dipidana. Itu dasarnya dia mengklaim itu, padahal tadi Bapak bilang tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad ya, untuk kitab Al-Quran. Lalu dihubungkan oleh para ulama bahwasanya itu diklaim sebagai kitab sucinya. Padahal tadi Bapak bilang itu kan Al-Quran itu ya artinya kan buat semua manusia lah, siapa yang mau baca silahkan aja kan gitu ya. Ya. Bukan kitab suci khusus buat umat tertentu, begitukah? Ya. Nah, silakan Pak. Siapa yang menulis Pak? Ya. Penulisnya saya tidak tahu dan Al-Quran sendiri tidak menerangkan siapa penulisnya. Nah, jadi Al-Quran itu is an unknown author. Penulisnya itu tidak dikenal. Nah, Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu, tulisan Al-Quran, itu artinya adalah butiran-butiran untuk meningkatkan awareness atau consciousness. Itu artinya Quran. Nah, jadi Al-Quran itu tidak mengklaim suci, kitab suci. Itu konsep kitab suci itu datangnya dari kitab hadis orang Islam. Nah, itu yang perlu yang perlu kita catat. Nah, makanya banyak sekali kerancuan klaim orang Islam terhadap Al-Quran. Baik itu kitab suci, baik itu klaim bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Nabi Muhammad atau didikte oleh malaikat di Gua Hira, macam-macam lah cerita-cerita yang demikian. Kemudian Al-Quran itu dikumpulkan dari tulisan-tulisan di atas kurma, kemudian ditulis di atas tulang-tulang, kemudian dibukukan oleh Utsman dan lain-lain. Itu sukar sekali kita luruskan sejarah itu. Yang hanya ada konspirasi teori. Nah, konspirasi teori tidak bisa kita gunakan sebagai pegangan sejarah. Nah, makanya sejarah Al-Quran itu sangat plimplang. Dan tulisan-tulisan yang sudah ada juga, misalkan orang Islam mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah. Nah, itu omong kosong. Karena Al-Quran itu mudah dirubah kalau kita mau rubah. Gampang. Dan sudah kita lihat banyak revisi. Dalam artian, kalau Anda pernah sembahyang dengan orang Afrika, itu Anda akan mendengar suara yang berbeda. Dan saya sudah banyak mendengar sembahyang-sembahyang dengan orang-orang yang Afrika, itu saya akan dengar suara-suara yang berbeda dengan Quran yang saya pegang. Walaupun perbedaannya itu sedikit, tapi ada perbedaan. Nah, jadi klaim bahwasanya Al-Quran itu tidak akan berubah satu titik pun, nah itu omong kosong. Jadi tentang pertanyaan Anda bahwasanya siapa penulis Al-Quran, ya saya sendiri tidak tahu dan Al-Quran tidak menerangkan siapa penulisnya. Baik. Ini nanggung ini. Saya selesaikan satu lagi pertanyaannya. Izin ya, moderator ya, Kak Yuli ya, maaf ya. Satu lagi.
Ini saya kira penting buat saya dan buat teman-teman di bawah, jangan tersinggung ya. Ini kita diskusi ilmiah sesuai dengan referensi apa yang dikumpulkan oleh Pak Cakra. Menurut Pak Cakra, apakah cerita pengangkatan Nabi Muhammad itu dari Gua Hira ketemu malaikat Jibril, apakah itu hanya sesuatu yang dibuat-buat, maaf ya, atau memang benar adanya sesuai dengan referensi atau pengetahuan Pak Cakra saja? Silakan Pak. Ya, baik. Itu cerita yang dibuat-buat. Tidak punya dasar secara arkeologi apa-apa. Tidak punya fakta apa-apa. Dan saya kira tidak akan bisa dibuktikan. Nah, itu persoalan cerita Gua Hira dan lain-lain yang terkait dengan kisah Nabi. Ada malaikat datang untuk dikatakan bacalah kan Iqra, sehingga Nabi ini merasa begitu dingin, dan banyaklah cerita-cerita yang terkait dengan turunnya Al-Quran. Kemudian ada satu lagi yang terkait dengan sebagian Al-Quran ini turun di Mekah, sebagian lagi turunnya di Madinah. Nah, itu juga karangan-karangan rekayasa atau karangan-karangan yang dibuat-buat. Makanya termasuk kejadian Isra Mi'raj yang sangat menjadi dasar utama agama Islam, karena menjurus kepada sembahyang. Nampaknya sebelum ada cerita Nabi Muhammad naik ke bulan, di atas burak bersayap itu, Nabi Muhammad kan enggak tahu apa itu Islam, apa itu sembahyang. Nah, jadi itu kan cerita dibuat-buat secara alam bertentangan, secara konsep, secara teologi bermasalah, kemudian secara objektif daripada sembahyang itu sendiri banyak sekali bermasalah. Kemudian kalau kita lihat kok Tuhan melakukan yang demikian, ya kan? Kalau memang Tuhan itu bisa mendengar manusia, kenapa dia nggak turun ke bumi? Terangkan aja kepada manusia, kenapa dia harus ke sana naik ke bulan dengan repot-repot di atas burak, dari Mekah harus ke Jerusalem, dari Jerusalem baru ke sana ke angkasa. Jadi banyak sekali dalam cerita itu yang tidak yang sangat-sangat bagus. Cerita itu untuk bikin film, itu untuk bikin film bagus, tetapi untuk mencari kebenaran, untuk mencari pencerahan, itu sangat jauh daripada kebenaran. Demikian Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Cakra. Sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tetapi mungkin di lain waktu karena banyak teman-teman yang sudah naik dikasih kesempatan. Terima kasih banyak Pak Cakra. Saya appreciate kepada Bapak dan kawan-kawan bawah juga, typingnya sangat puas dengan jawaban-jawaban Pak Cakra. Semoga Bapak tidak bosan ya Pak ya. Oh ya, dan tetap semangat ya Pak ya. Ya, silakan ini Tetap kita semangat. nanti pada kita bisa ketemu lagi di dalam Siap. Ya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih moderator Kak Yuli. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang di bawah juga kalau ada kata-kata saya yang kurang pas. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Baik. Pak Nabirong, saya sapa dulu Pak Nabirong. Terima kasih Pak Nabirong udah ikut nimbrung. Shalom. Ya, shalom Pak. Saya di bawah dari tadi Pak. Oh, Saya moderator oke, di bawah bagus. aja. Ya, mantap. Ya. Oke Pak, dilanjut ya. Mungkin Pak Kevin sudah Pak ya? Pak Kevin ya. Kita gantian ya Pak ya. Bang, nanti kapan-kapan Boleh. lagi, masih ada waktu lah. Santai aja. Siap Pak Kevin, masih banyak waktu kita. Kita sering buka room kok, Pak Kevin. Lanjut Pak Bang Ya. Nabiro ya, lanjut ya. silakan. Ya, siap. Makasih ya Pak Kevin, Tuhan berkati Pak Kevin. Oke, Pak Cakra kita naikin lagi Pak. Banyak silakan, ini ya. dari tadi ngantri loh Pak. Banyak Oke, ngantri baik. Pak. Ya, berikutnya. Saya rasa kita bisa agak singkat-singkat saja nanti Pak menjelaskannya supaya yang lain banyak ke bagian Ya. ke bagian waktu ya Pak ya. Oke, Bagus. siap. Saya naikin lagi Pak, 1 atau 2 orang. Oke. Saya naikin coba yang Banyak sudah soalnya dari Bang tadi. Nabirong yang ngajukan permintaan menaik ini Pak Cakra, ada 12 orang Pak Cakra. Jadi Ya, mungkin dinaikin aja Kak Yuli, dinaikin aja baik. satu atau 2 ya. baik Bang, baik. Sebentar ya. Halo Pak Granat ya, Pak Granat. Selamat siang. Apa bisa mendengar suara saya? Silakan Pak.
Oke, Halo Pak Granat. Pak Granat. Oke, saya turunkan ya Pak, tidak ada jawaban. Oke, selamat siang Kak Yarni. Oke, selamat selamat siang Pak Cakra. Maaf, saya Waduh. pakai akun istri ini. Oh ya, untung pakai akun istri ya Pak ya, bukan akun yang lain Pak. Bukan, iya. Jadi menarik karena tadi istri ini nonton-nonton ini Pak Cakra. Karena pembahasan Pak Cakra ini sungguh menarik sekali ya, menambahkan wawasan. bagus. Terima kasih udah ikut nimbrung nih, Mbak Yarni ya. Shalom ya. Selamat selamat Shalom, selamat. shalom. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan begini Pak Cakra. Saya juga banyak teman-teman Muslim lah ya. Jadi kami memang tidak saling berdebat ya, karena saling menghargai agama. Cuman minta pencerahannya aja Pak, atau bagi saudara kita Muslim ini. Seperti tadi pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan sumber dari moralitas dan juga bukan dari sumber spiritualitas ya, begitu ya Pak ya. Namun saya melihat juga bahwa saudara kita Muslim ini kan begitu apa namanya, bisa merelakan nyawa ya istilahnya demi Muhammad ini. Artinya mereka begitu cinta, mereka begitu puji-puji, sanjung-sanjung demi Muhammad. Nah, apa yang menjadi alasan Pak Cakra bisa memberikan statement itu dan berikan pencerahan untuk kita, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Bagus. Begini, dalam Islam itu secara ortodoksi, ini Islam ortodoksi atau Islam Ahlus Sunnah yang memang sangat sangat mendasar, sangat 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 serius tentang Islam. Itu orang Islam dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dirinya. Itu harus, itu wajib. Kalau memang orang Islam itu mau jadi orang Islam yang sejati. Persoalannya, orang Islam tidak mengerti kalau ajaran Nabi Muhammad mengajak kaum kepada kekerasan, kepada kejahatan, kepada kezaliman dalam beragama. Nah, itu persoalannya. Sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang sadis demi membela Muhammad. Karena mereka sudah dituntut, sudah diwajibkan untuk mencintai Muhammad melebihi daripada mencintai diri manusia, diri mereka sendiri. Kemudian karena menggunakan pemahaman yang buta, itu kalaupun ada hal-hal yang rancu, itu tidak diizinkan untuk dipertanyakan. Pokoknya harus ya lakukan apa yang telah diterangkan oleh Nabi, yaitu walaupun masuk akal, walaupun tidak masuk akal, ya itu tidak mau tahu. Itu persoalannya, sehingga mereka terperangkap. Kemudian ada sisi lain terkait dengan itu, ada konsep harus ikut Nabi dan ikut Tuhan, yaitu misalkan kalau dalam bahasa Arab itu lupa saya. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu ini ya, ada satu pemikiran harus ikut Nabi, ikut Rasul atau Allah. Jadi Rasul yang dimaksud itu Nabi sendiri. Jadi kembali lagi kepada apa yang diajarkan Nabi. Sedangkan Nabi ini yang ternyata yang diajarkan itu bukanlah aswatun hasanah seperti yang diklaim. Jadi orang Islam tertipu dengan slogan. Sehingga kerja jahat yang dilakukan oleh orang Islam terhadap orang lain, misalkan mereka ingin menghabiskan nyawa orang lain, dalam ajaran Islam mereka tidak memikirkan bahwa itu hal yang aneh. Itu karena memang sudah ajaran agama, ya mau diapain, ya itu mereka harus lakukan. Nah, itu persoalannya. Jadi karena nilai-nilai kemanusiaan sudah tidak ada lagi pada diri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka tidak merasa ada tanggung jawab sedikit pun. Nah, jangankan untuk menghargai nyawa orang lain, mereka tidak bisa menghargai nyawa mereka sendiri.
Nah, makanya persoalan halal darah itu sudah menjadi budaya dalam agama Islam di mana-mana saja, baik itu dari umat Islam di Indonesia, umat Islam orang Pakistan, Afghanistan, orang Mesir, orang Chechnya, di mana saja itu sudah menjadi dasar doktrin ya. Itu saya kira Mbak Yani. Apa mungkin juga bisa berpengaruh Pak Cakra? Karena kan saya percaya sih mereka belajar membaca dan menghafal, tapi artinya sendiri mereka nggak tahu. Tapi kemungkinan besar kalau mereka sudah tahu arti apa yang mereka baca, pastinya mereka tidak melakukan hal-hal kekerasan sekalipun cinta kepada Nabi. Bagaimana Pak Cakra? Begini, persoalannya definisi terbalik. Misalkan begini, kalangan akademinya yang sudah punya sarjana, yang sudah punya doktor, yang sudah pergi haji, itu kan bukan orang kampung yang tidak pernah baca buku. Mereka pernah baca banyak kitab. Tetapi karena mereka menganut satu keyakinan bahwasanya yang dimaksud kebenaran, walaupun itu mereka tahu yang mereka lakukan adalah kekerasan, kezaliman, dan sadis, itu mereka karena dalam ajaran Islam itu dimaksudkan kebaikan, mereka harus menerima yang demikian. Kemudian lebih jauh lagi, bahwasanya dalam Islam itu sangat dilarang mempertanyakan soal Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan harus ikut, walaupun tidak masuk akal, itu urusan lain. Sehingga pemberdayaan akal pikiran ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, itu persoalannya. Sehingga mereka yang sudah sarjana, mereka yang sudah pergi haji, mereka yang sudah umrah, mereka yang sudah jadi tokoh-tokoh agama lah, kok mereka jahat dalam beragama? Ya, jawabannya mereka tidak memang memikirkan soal kemanusiaan lagi. Soal persoalannya misalkan melanggar hak asasi manusia, itu masa bodoh. Jadi memang nilai ini ya, nilai suara hati mereka, nilai-nilai nurani yang ada diri mereka itu tidak ada lagi. Itu yang saya lihat. Nah, kalaupun ada segelintir orang Islam yang tidak termakan dengan kejahatan dalam beragama, itu karena mereka tidak terpengaruh dengan ajakan Nabi Muhammad misalkan, mereka tinggalkan. Itu pun sangat jauh, sangat jarang sekali. Di Aceh itu kan banyak orang Islam di sana, mungkin lebih berapa ya, 95% orang Islam. Bahkan kalau Anda tanya saya, di antara mereka itu berapa orang yang baik-baik, angkanya sangat kecil. Di kampung saya, kalau bisa saya katakan hanya 2 orang yang bisa aman saya berkawan. Padahal mereka itu rajin sembahyang, puasa, naik haji, dan segala macam. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Jadi memang dari situ mereka sudah tertipu dari slogan. Sehingga kalaupun mereka punya sarjana, sudah berpendidikan, mereka juga sudah sangat terpedaya dengan keyakinan yang buta. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Cakra. Pencerahannya sangat memberkati sekali. Ya, sama-sama. Memberkati. Ya, thank you. Oke, makasih ya Kak. Saya izin turunkan ya Kak. Oke, ya makasih. Makasih Kak, Tuhan berkati. Selamat siang Kak Ruberol. Halo. Dibuka mute-nya Kak. Halo. Waduh. Oke, saya izin turunkan ya Pak. Ini Pak Cakra juga harus istirahat, ini sudah malam di sana soalnya. Dina, silakan Bu Dina. Wah. Halo Bu Dina, selamat sore. Ibu Dina, selamat sore. Bisa Ibu Dina. Ibu Dina. Oke. Mungkin masih mungkin ya, Pak Andi. Halo Pak Andi. Halo. Oh, putus ya, Pak Andi.
Ya, sepertinya mereka sudah menunggu dari tadi, Pak, tapi ditinggal, jadi masih nyangkut ininya mereka. Halo, Oke. Bro Yohanes. Bro Yohanes. Ya, Ya, Oke, silakan. silakan, Bang. Ya. selamat sore, Pak Cakra. Selamat sore, Bro Yanas. Shalom. Ya, shalom, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, Terima silakan. kasih sudah diizinkan untuk bergabung di platform ini. Saya menyimak dari tadi ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan dan juga bisa diberikan pencerahannya. Yang pertama, Pak. Yang pertama, ada pertanyaan ini dari saya bahwa melihat hal-hal yang terjadi, yang pertama, kenapa kaum intelektual tidak bisa menerima sebuah kebenaran dari ajaran yang ada di Al-Quran itu sendiri? Yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa doktrin ini sudah dalam. Artinya doktrin ini sudah mendarah daging ya Pak ya. Iya. Sehingga contoh apapun ya, kenyataan fakta yang ada dalam ayat Al-Quran itu sulit sekali untuk diterima oleh yang mengikutinya. Sulit sekali mengajak kita untuk berpikir secara logis dan secara jujur, Pak. Contoh, bagaimana sebuah ajaran agama di situ dalam ayatnya mengajarkan untuk membunuh orang lain. Nah, kalau kita berani jujur dan berani kritis untuk bertanya tentang hal itu, bahwa apakah ajaran seperti ini akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan, yaitu surga itu sendiri. Iya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang menjadi problematik bagi saya adalah kejujuran, Pak. Sifat jujur, ya. Sifat-sifat jujur itu menurut saya telah tertutupi oleh keyakinan yang membabi buta. Nah, itu pandangan saya. Nah, di era modern seperti ini, zaman sekarang, ya tadi menyangkut dari Bapak siapa juga, kenapa kok ramai sekarang ini dibahas A dan B? Saya kira ini bukan masalah apa ya, bukan masalah hina menghina, tetapi ini adalah sebuah jawaban. Ya. Karena melalui platform ini, platform yang ada saat ini di sosial media ini, banyak orang yang sudah mulai tahu, banyak orang yang bisa menjawab hal itu. Maka mereka ini sekedar menjawab tentang apa yang telah dinarasikan. Itu saja sih Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terutama hal yang kenapa sulit sekali menjadi jujur Pak. Ya, bagus. Terima kasih Pak Bro Yohanes. Persoalannya karena Islam itu bukan menjurus kepada kebaikan, kemaslahatan bersama, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas manusia agar berguna bagi kita sendiri dan orang banyak, bukan ke situ. Jadi secara doktrin, fondasi Islam kepada ideologi untuk menegakkan agama dengan cara kekerasan hanya demi agama itu sendiri, bukan atas nama kebaikan manusia, bukan agama demi kebaikan manusia, tetapi agama demi demi politik atau demi agama itu sendiri. Dalam hal ini, karena umat dituntut untuk mendirikan agama, bukan untuk mendirikan akhlak, sehingga akhlak ini diabaikan, akal pikiran dan hati ini diabaikan. Sehingga jujur pun diabaikan. Nah, semakin mendalam umat Islam tenggelam dalam syariat Islam, semakin dituntut mereka untuk menipu. Jadi menipu itu memang bagian daripada dakwah atau tausiah ya. Nah, kalau Anda perhatikan narasi mereka yang sudah ngetot dengan syariat Islam, itu kan butiran-butiran yang mereka ucapkan itu kan hanya pernyataan-pernyataan yang memang
yang dihafal, bukan berdasarkan apa yang mereka mengerti, dan narasi itu pun isinya dongeng. Kemudian ditambah lagi dengan narasi yang mereka buat-buat sendiri di atas narasi yang sudah mereka yakinkan yang juga berdongeng. Jadi dongeng di atas dongeng. Nah, disinilah jadi membahas atau mengeluarkan pernyataan yang berdongeng, yang mengandung hipotese, yang mengandung konspirasi teori, itu sudah sehari-hari, itu sudah bagian daripada ya percakapan di dalam lingkaran umat Islam, terutama di masjid, terutama di pesantren-pesantren, terutama dalam acara-acara Maulid Nabi, kalau Anda perhatikan, kemudian pada acara halal bihalal, ya kan, kemudian pada acara orang meninggal, ketika orang meninggal, itu kan ada sedikit ceramah gitu lebih kurang, ya kan, sebelum mereka mengantarkan mayat. Itu isinya semua itu isi pembohongan, pembodohan. Nah, masyarakat Islam sudah sangat terbiasa dan terdoktrin dalam hal yang demikian. Sehingga kalaupun kita tunjukkan butir-butir yang bagus yang ada dalam Al-Quran, itu mereka susah menerima. Padahal itu kita tunjukkan, padahal itu bisa kita buktikan hasilnya bisa bermanfaat bagi mereka, bisa bermanfaat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat kepada negara. Tetapi mereka tolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Syariat sangat tidak bisa menerima kebaikan apapun yang datang dari masyarakat lain sebelum mereka mengucapkan kalimat syahadat. Nah, jadi itu persoalannya dalam Islam. Kenapa kaum Muslim cendekiawan mereka susah sekali berbicara dan susah kita ajak mereka untuk jujur. Ya, alasannya karena memang membuat pernyataan yang tidak jujur, yang mengandung dongeng, itu sudah bagian daripada narasi dakwah. Nah, jadi mereka tidak lagi berpikir bahwasanya yang mereka katakan itu bohong. Kalaupun Anda mengingatkan mereka, misalkan ada pernyataan yang Anda mencoba diskusi dengan mereka, hey, pada hari belakangan ini Anda mengatakan pulang-pulang, nampaknya ada hal yang tidak mengandung fakta. Mereka tidak open, tidak merasa bersalah, dan tidak mereka perbaiki pun. Malah semakin kita mengingatkan mereka bahwasanya ada pernyataan mereka yang keliru, atau ada hadis-hadis yang tidak masuk akal, yang tidak berfakta, dan tidak punya alasan dasar apa-apa dalam alam, malah mereka ingin menambah dongeng di atas lagi agar kita meyakinkan dongeng yang mereka tuangkan barusan. Nah, ini sudah banyak sekali kita perhatikan narasi-narasi yang dituangkan oleh ustadz-ustadz terutama. Dan ini sudah tidak, dan bukan rahasia lagi kan, kita semua sudah tahu. Dan karena ini sudah menjadi bahan publik, terutama dengan adanya internet sekarang. Jadi memang menipu demi agama itu sudah bagian daripada syari'i atau syariat Islam. Itu persoalannya. Terima kasih Pak Bro Yohanes. Yes, yes, I think that's very clear. I love your explanation about all these things, especially all my questions. And can you elaborate about the social media platform for answering this kind of things? Yes, sure, absolutely. You're very welcome. Mungkin yang lain, terima kasih ya Pak Yohanes. Ini Bang Bro Yohanes, thank you ya, biar bisa gantian sama yang lain ya Bang Bro. Thank you very much. Okay, welcome. See you. God bless. Berapa orang lagi Pak Cakra? Ini banyak sekali yang minta Pak Cakra. Oh, oke. Berapa orang? Silakan. Ya, yang lain, yang 2 lagi ya. Oke. Oke, 2 orang terakhir ya teman-teman ya, silakan ya. Pak Simamora saya naikkan, sama Pak Datin. Berisik sekali. Saya turunkan dulu. Halo, selamat siang Pak Datin. Pak Datin. Pak, aduh, kok turun bapaknya. Pak Sambo. Ya, Sambo. Ya. Pak Sambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siang. Selamat siang.
Selamat sore, Pak. Silakan, Pak. Ya Silakan. boleh Pak Sambo. Silakan Pak Sambo. Pak Sambo, Mungkin belum siap. paket. Pak Sambonya nggak jawab. Pak Sambo terakhir nih, panggilan terakhir biar bisa gantian sama yang lain Pak Sambo. Oke, saya izin turunkan ya Pak. Udah 3 kali dipanggil nih tidak dijawab ini. Oke Bang Hotman. Bang Hotman dibuka mute-nya Bang. Ya. Bang Salam. tolong diterima dibuka mute-nya. Pak Hot. Oh, Hotmar. Gimana nih? coba dibuka mic-nya. Nggak kedengaran nih, Pak. Oke. Mungkin yang lain. Papa Nathan. Papa Nathan. Selamat sore Papa Nathan. Kenapa aku? Papa Nathan selamat sore. Oh. Oke. Pak Andaniel ya. Selamat sore Pak Anda Niel Manik. Iya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Dan selamat silakan sore, Bang, Pak silakan. Cakra. Ya. Oke, Pak Cakra, salam kenal ya. Salam Saya kenal. mau bertanya, Ya. apa alasan Muslim ini yang membuat kuat doktrin lah ya, doktrinnya yang kuat, yang kekeh membela agamanya, dan sulit untuk menerima ajaran Kristen. Itu sih. Iya. Dan kedua, maaf nih Pak Cakra, dan yang dimaksud Allahnya itu apakah jelas ada di Al-Quran wujudnya ataupun pernyataan sesosok Allah yang disembah itu seperti apa dan kuasanya apa? Itu aja mungkin Pak Cakra. Oke. Boleh dijawab. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, pertama, kenapa ajaran Islam itu sangat sangat kental, sangat susah menerima ajaran Kristen. Tidak hanya ajaran agama Kristen, ajaran agama apa saja susah diterima. Jangankan yang datangnya dari kitab Bible atau ajaran agama Kristen, dari Al-Quran, kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu yang mengajak kita kepada pencerahan, kepada kebaikan, itu pun ditolak. Nah, jadi secara doktrin memang yang pertama Islam itu tujuannya memang untuk meruntuhkan agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan agama Islam adalah untuk menggunakan syariat atau konsep-konsep kalifat atau khalifah sebagai pengganti sistem negara. Jadi memang tujuannya kepada pencaplokan atau penaklukan satu daerah atau suatu kekuasaan setempat. Tujuannya ke situ, kepada ideologi. Jadi memang bukan kepada pemberdayaan manusia atau human flourishing, dan juga bukan kepada kreativitas sehingga kita bisa mengenal diri kita ini, sehingga kita bisa bisa hidup secara hati nurani kepada potensi diri kita masing-masing. Bukan ke situ. Itu persoalannya agama Islam yang begitu ganas ya. Mereka begitu agresif dan ganas cara mereka berdakwah, karena mereka tidak punya rasa kemanusiaan yang pertama, tidak punya rasa malu. Kemudian menipu itu memang bagian daripada dakwah. Sehingga sikap-sikap agresif itu sudah lumrah. Kalaupun kita tunjukkan pada mereka bahwa yang mereka katakan itu adalah ada mengandung kebohongan atau dongeng, itu mereka tidak mau tidak di open. Itu satu. Kemudian persoalan kedua yang ditanyakan, konsep Allah. Dalam Islam, Allah yang dimengerti itu sesungguhnya mereka tidak mengerti. Itu. Jadi Allah yang ada dalam agama Islam adalah tidak dimengerti oleh umat Islam karena di luar daripada kapasitas penangkap indera manusia. Jadi yang mereka terangkan, misalkan kalaupun mereka gunakan Tuhan atau konsep pencipta alam, itu di luar daripada indera manusia.
Nah, yang namanya di luar daripada indera artinya mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka katakan. Nah, itu persoalannya. Sehingga ketika mereka melangkah ke sana, mereka bisa bersembunyi di belakang layar Tuhan. Nah, disinilah yang terperogoknya kaum cendekiawan Muslim. Mereka ketika terperogok dalam atau di belakang layar Tuhan, mereka tidak segan-segan membuat pernyataan yang memang tidak masuk akal. Sehingga pernyataan yang tidak masuk akal, terutama pernyataan-pernyataan yang mengacu manusia kepada kezaliman dalam beragama, itu diterima begitu saja. Karena dianggap ini datang dari Tuhan. Kemudian lagi, lebih jauh lagi, pernyataan yang diklaim dari Tuhan tidak bisa tidak bisa dikritik. Karena dianggap manusia ini tidak punya ilmu setinggi ilmu Tuhan. Padahal orang ulama, dalam hal ini ulama seperti tokoh-tokoh agama, mereka sendiri juga manusia. Artinya mereka sendiri juga tidak mengerti apa yang mereka klaim. Selain daripada mengikuti apa yang ditulis oleh kitab yang mereka pegang. Makanya mereka memberdayakan, mempromosikan cara menghafal. Mereka hafal, yang mereka berikan, kalau mereka terangkan sesuatu, itu kan mereka hafalkan atau mereka baca kembali apa yang sudah mereka hafalkan kepada orang lain. Kalau kita tanya, tolong terangkan yang Anda mengerti apa yang sudah Anda hafal tadi. Mereka sangat segan-segan untuk menerangkan apa yang secara hati nurani ya, dan pikiran mereka susah mengeluarkan pendapat mereka sendiri. Ya, karena dianggap melangkahi pendapat kaum ulama atau yang siapa yang menulis hadis. Nah, kalau Anda pernah melihat ini ya, film The Godfather atau sistem mafia, Islam hampir seperti begitu. Dalam pelaksanaan dakwah, dalam sikap-sikap ini ya, berbicara tentang baik itu ritualitas atau konsep keyakinan atau konsep akidah, itu sikap mereka persis seperti konsep-konsep mafia, konsep-konsep yang ada dalam film The Godfather. Jadi tokoh utama itu kan sering tidak terlihat di belakang. Yang mengkontrol itu ya di depan anaknya itu. Dalam hal ini yang menjadi dalang daripada Muhammad, yang menjadi dalang daripada Tuhan itu kaum ulama. Ya Muhammad yang diyakini mereka sendiri kan tidak pernah terlihat. Ulama pun sendiri tidak pernah ketemu Muhammad ajarkan selain daripada keyakinan. Dan hadis sendiri juga mengaku bahwasanya karakter yang ditulis hanya sekedar karakter fiksi dilangkan oleh kaum ulama. Nah, ini persoalannya. Jadi kembali kepada konsep Tuhan tadi, mereka tidak mengerti apa itu Tuhan karena memang esensi Tuhan itu di luar daripada ranah indera manusia itu sendiri. Nah, gitu, Pak. Ya, betul. Bagus. Nah, tapi di sini kenapa Muslim ini ya? Kalau kita lah, jangankan ajaran, itu soal imanin ya. Imani. Artinya kita pertanggungjawabkan juga di akhirat gitu. Kenapa? Apakah itu Islam atau jemaah tergantung kepada ulama, tidak mencari kebenaran? Apakah ada itu mencari kebenaran artinya faktanya gitu? Apakah nggak dianjurkan kepada jemaahnya? Apakah ketergantungan kepada ulama aja atau ustadz seperti itu, Pak Cakra? Kan sangat disayangkan ya jemaahnya seperti pembodohan dan ya bisa saya bilang berani dan ajarannya sesat seperti bunuh syahid ya, bunuh diri ya. Mana ada ajaran agama itu untuk mencelakakan diri sendiri dan menjatuhkan kita ke dalam neraka gitu artinya. Yang namanya bunuh suci lah, baru masalah selangkangan gitu apa segala macam itu kan pekerjaan tipu muslihat si iblis. Oh ya, seperti itu. Iya. Jelas, iya. Itu memang dianjurkan tergantung ke ulama, Pak Cakra? Atau gimana? Sebagian, bukan sebagian ya, bisa kita katakan dasarnya memang dari situ. Memang ulama ini sudah
keramatkan dengan sedemikian rupa, jadi umat harus tunduk. Memang wajib tunduk karena memang dari ajaran sudah dikatakan demikian bahwasanya ulama ini adalah pewaris Nabi atau warasatul anbiya. Jadi umat kalau tidak mengikuti ulama itu memang Islam, malah dianggap sesat. Sehingga umat terperangkap. Sedangkan ulama ini sendiri nggak ngerti apa yang mereka katakan. Misalkan hasil daripada orang-orang yang kerja kejahatan demi agama, yang pakai bom bunuh diri, yang model-model gitu kan. Ulama menjanjikan siapa yang melakukan demikian akan dapat syurga atau 72 bidadari dan banyaklah hadiah-hadiah lain yang akan didapat di surga. Itu kan klaim-klaim pembodohan yang memang sangat ini ya, yang sangat sedih kita mendengar. Tetapi itulah yang termakan, yang dibawa oleh kaum ulama atau penceramah, kaum ustadz, sebagai bahan ceramah. Bukan bahan kebenaran, tetapi hanya sebagai bahan ceramah untuk kepada mendirikan agama. Jadi yang ditonjolkan adalah yayasan atau lembaga, untuk mendirikan lembaga. Sedangkan lembaga ini mengajak kaum, dalam hal ini Islam, mengajak kaum umatnya kepada kejahatan dalam beragama. Nah, sehingga kalaupun umat, misalkan orang biasa ya, ada pendapat lain, tidak setuju dengan pendapat ulama, itu mereka tidak bisa mengekspresikan ketidaksetujuan mereka. Mereka hanya bisa berdiam. Kalau mereka berbicara, itu akan mudah sekali ketahuan. Misalkan nanti di masjid atau di mana, nah akan kena ancaman dari masyarakat. Banyaklah hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang ini, dan kejadiannya sudah banyak sekali. Sedih kita melihat perlakuan ulama. Memang mereka tidak langsung mengatakan mereka sendiri yang melakukan. Ini perlu dimengerti. Yang melakukan itu adalah pengikut-pengikutnya yang mengkeramatkan ulama itu sendiri. Ya, makanya kalau dalam fatwa itu kan jarang kita melihat misalkan ulama sendiri yang turun ke jalan, yang bawa para kan. Tetapi yang mereka ajak kaumnya atas nama agama. Nah, kalau ada misalkan wartawan menanyakan kepada ulama, kok ini bisa terjadi pada umat Anda, kepada masyarakat Anda? Oh, saya tidak mau tahu, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak, pokoknya banyaklah yang bisa dikatakan oleh tidak ada sangkut paut dengan sesosok yang melakukan satu kejadian. Padahal masyarakat itu sendiri memang dituntut. Contohnya itu kejadian di Aceh terhadap pembunuhan Tuku Ayub Syakubat tahun 2012. Itu sangat, kalau Anda di bawah ini bisa lihatkan cerita sangat menyedihkan. Itu jawaban ulama kan demikian seringnya, bukan hanya apa yang terjadi di Aceh, di tempat lain juga demikian. Ulama itu memang tidak mau bertanggung jawab. Tetapi kalau kita mau dengar doktrin, bisa kita dengar di masjid. Itu dibicara secara gamblang, secara terang-terangan. Persoalannya memang masyarakat dituntut untuk tunduk kepada ulama. Itu memang bagian daripada ajaran. Baik Pak Andani, terima kasih. Bagus. Oke, baik, terima kasih Pak Cakra Ya, atas Pak Andin, boleh gantian ya sama yang lain ya. Kalau bisa yang ajukan permintaan tuh teman-teman yang Muslim aja ya, biar bagus diskusinya. Itu maksud saya. Dari tadi Kristen terus saya lihat nih. Saya izin turunkan ya Pak siapa nih? Andaniel. Makasih ya Bang, Tuhan berkati ya Bang. Shalom. Kita connect ya Pak Andani. ya Pak. Oke, Bang Karl Jafat. Ya. Bang Karl. Ya, Bang Karl. Ya, silakan Pak. Pak Prof. Cakra. Ya. Assalamualaikum. Sore ya. Di sini masih siang. Indonesia. Silakan. Oke. Saya ingin menanyakan tentang konsep agama menurut Pak Cakra.
apakah agama ini sesuatu untuk membuat orang tertindas atau melepaskan diri dari penindasan? Bagaimana pendapat Pak Cakra? Kalau bicara tentang Islam, Islam itu diklaim ya dari klaim sebagai promosi yang diklaim itu untuk membebaskan manusia dari penindasan menuju kepada kehidupan yang terang benderang. Nah, itu kan klaim. Muhammad datang untuk membawa manusia kepada kehidupan yang terang benderang. Tetapi kandungan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengajak manusia kepada kezaliman dalam beragama. Tindakan Nabi Muhammad itu sendiri, apa yang telah oleh kitab hadis, kitab fikih, asbabun nuzul, sirah Muhammad dan lain-lain. Nah, itu persoalannya. Jadi antara slogan klaim yang dibawa oleh Islam dengan kandungan ajaran, butiran-butiran yang didapat dalam kitab hadis atau kitab-kitab yang dipakai dalam agama Islam sangat bertentangan dengan klaim yang ditunjukkan kepada masyarakat atau yang diyakinkan oleh masyarakat. Sehingga perwujudan aswatun hasanah atau akhlak yang baik itu tidak mungkin terwujud, sangat tidak mungkin. Makanya kita diingatkan, itu kan ada ayat bahwasanya dari buahnya itu kamu akan mengenal siapa mereka. Nah, itu kan suatu peringatan yang perlu diingatkan oleh orang Islam. Apapun doktrin dan konsep agama yang dianut oleh manusia, kalau ternyata buahnya terbalik apa yang diklaim, itu perlu ditelusuri. Mungkin ajaran yang dianut itu bukan kepada kebenaran seperti yang dimaksud. Nah, contohnya perlakuan kejahatan kaum ulama yang ada di Aceh. Nah, jadi makanya kelakuan kaum ulama yang ada di Aceh tidak bisa dikatakan mereka ini adalah hanya apa namanya istilah yang dipakai sekarang, lupa saya ini istilah yang dipakai. Nah, jadi ulama ini sangat terkait dengan perlakuan Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya antara perlakuan Nabi Muhammad dan perlakuan kaum ulama ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi secara singkat menjawab pertanyaan Anda, ya, doktrin agama Islam bukan untuk kita agar bisa merdeka berpikir, agar kita bisa hidup, agar kita bisa lebih manusiawi dalam hidup, agar kita bisa kita ini bisa bahagia, tentram, ya seperti yang kita maksud, bukan ke situ. Jadi agama Islam yang sudah saya lihat secara doktrin dan secara aplikasi, memang ya menikmati agama umat Islam itu sendiri. Menurut Prof, Ya. menurut apakah agama adalah produk dari masyarakat kelas ataupun masyarakat yang kaya? Apakah begitu? Betul. Dari pemahaman Prof, saya rasa ada kaitannya dengan pemikiran bahwa agama adalah produk dari masyarakat orang-orang kaya. Dari analisa saya, pemikiran. Karena apa? Masyarakat di Aceh kan kebanyakan warga miskin karena terus dibohongi oleh agama. Kan begitu, Prof. Nah, dari situ bisa kita pandang bahwa timbullah pertanyaan dari saya, apakah agama adalah produk dari masyarakat kelas atau bukan? Singkatnya bukan, karena bukan begini. Agama adalah produk daripada manusia, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya. Jadi kekayaan yang dimiliki itu bukan patokan. Orang miskin juga bisa menciptakan agama, orang kaya tentunya bisa menciptakan agama. Jadi antara orang kaya dan miskin ini sebenarnya sekongkol, ya kan, sekongkol.
Jadi jawabannya bukan kekayaan atau harta yang dimiliki siapa yang buat agama. Jadi yang buat agama ya dalam hal ini Islam itu dibuat oleh ya pengikutnya yaitu manusia gitu. Terima kasih Jadi Pak Karl. Ya. sebentar. Jadi menurut saya agama metafora untuk menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai penghilang rasa sakit Mhm. dan bagi mereka yang tertindas, menghalangi mereka untuk menyadari kondisi mereka yang sebenarnya dan berjuang untuk perubahan. Mereka sebenarnya orang-orang kaya ini membatasi orang miskin lewat agama. Contohnya begini, ketika rakyat miskin itu harus bersyukur, harus kita punya Tuhan, kita punya agama untuk netralisir bahwa orang miskin ini cukup dengan dogma yang ada dalam agama tersebut. Nah, dari saya sebenarnya mengutuk agama yang memang jika begitu kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Inilah yang membuat orang di Aceh terlalu terjadi miskin dikarenakan mengikuti cara-cara yang begini. Bukankah begitu, Prof? Sebagian ada kebenaran yang Anda katakan. Tetapi secara keseluruhan saya kira dari ajaran itu sendiri juga bermasalah. Memang efeknya kesimpulan atau keputusan yang diambil oleh masyarakat itu kan mengandung konsekuensi. Artinya ide mengandung konsekuensi. Jadi kalau ide, apapun ide dalam agama, itu kalau kita proses, kita amalkan, itu akan mengakibatkan. Kalau ide baik, mengakibatkan kebaikan. Kalau ide buruk, mengakibatkan keburukan. Persoalannya dalam Islam itu, secara doktrin, Al-Quran itu tidak dipegang untuk menuju kepada kebaikan, kepada kemaslahatan bersama, kepada kemanusiaan, kepada produktivitas, kepada kreativitas, dan sehingga bisa kita mengkontribusi untuk diri kita sendiri dan kepada dunia. Bukan ke situ. Jadi Al-Quran itu digunakan sebagai instrumen, digunakan sejumlah ayat, diterjemahkan sedemikian rupa untuk mengacu manusia kepada kejahatan. Nah, itu persoalannya. Kemudian ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang bagus untuk diamalkan, yang akan berguna bagi dirinya dan bagi orang banyak, malah itu yang dilarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Nah, itu persoalannya. Jadi syariat itu adalah inti daripada Islam. Kalau tidak ada syariat, tidak ada Islam, kan gitu. Nah, jadi manusia dalam ini umat Islam terjebak dalam dua pintu yang saya sebutkan itu tadi. Nah, mereka dituntut untuk melakukan syariat atau untuk menegakkan syariat, sedangkan syariat yang mereka yakini atau yang mereka amalkan mengajak mereka kepada kezaliman dalam beragama. Nah, di sisi lain, di satu kumpulan lain ada sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran yang mereka pakai yang sering saya tunjukkan kepada mereka, itu sangat ditolak. Ya, alasannya simpel saja, karena bertentangan dengan syariat. Syariat sangat melarang manusia untuk menggunakan akal. Nah, makanya la ikraha fiddin atau tidak ada paksaan dalam beragama, itu tidak jalan dalam koridor syariat Islam. Nah, kalaupun kita mencoba jual ayat itu kepada ulama, mereka tidak mau. Nah, apalagi ayat 62 dari surah Al-Baqarah yang mengatakan orang Kristen, orang Yahudi, orang manusia lain yang melakukan amal saleh, kerja-kerja baik, mereka dijamin kesejahteraan dan jaminan bagi mereka. Nah, kenapa ayat itu mereka tidak, orang ulama dan orang-orang Islam tidak mengamalkan ayat itu? Ya, persoalannya tidak seiring dengan syariat. Tujuan syariat bukan kepada kemanusiaan. Tujuan syariat untuk menindas agama lain, memberantas agama lain,
ya termasuk ya memperbudak agama lain. Makanya pada ayat 29 dari surah At-Taubah itu kan diterjemahkan sedemikian rupa sehingga orang Yahudi dan umat lain harus bayar denda kalau tidak mau masuk Islam. Jadi kalau tidak mau bersyahadat bayar denda. Atau Cakra, ini pertanyaan Oke, Pak Kart, mohon maaf, saya rasa gantian ya sama yang lain ya. Kalau bisa teman-teman yang muslim aja dulu ya, Pak ya. Bu Luli, terakhir. Oke, boleh Bang Abe, silakan Bang Abe, dilanjutkan Bang Abe. ya silakan Bang Abi. Ya, Bang Abe ini assalamualaikum. muslim ya? Oke, silakan. Ya, muslim host. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Pak Abi ya. Salam Ya. kenal ya. Salam kenal. Salam sejahtera buat semuanya ya. Ya, bagus topiknya, Pak Prof. Terima kasih. Toleransi masalah agama. Iya. Ya, apa yang kita bahas ini? Masalah toleransi nih. Iya. Masalah kebenaran atau bagaimana ini? Ya, ya masalah toleransi, masalah akhlak, ya kan, masalah efek yang dialami oleh masyarakat Islam dan masyarakat lain. Ujungnya persoalannya ide mengandung atau ini ya mengakibatkan hasil baik itu buruk dan hasilnya baik. Jadi kalau idenya baik diamalkan ya tentunya baik. Tapi kalau idenya buruk, kemanapun dibawa itu tetap buruk. Siapapun yang mengatakan tetap buruk. Jadi toleransi beragama adalah salah satu hal yang sangat susah saya lihat ya, sangat susah dicari jalan keluar apa yang harus dilakukan. Ini sudah banyak sekali saya ikuti panel-panel diskusi tentang toleransi beragama. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Amerika dan di tempat lain. Hasil panel itu tidak dapat menuangkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya yang beragama, yang dalam hal ini orang Islam, tetapi masyarakat lain agar terciptanya toleransi beragama dalam Islam. Alasannya kenapa? Karena karena ada unsur-unsur dalam agama Islam itu yang dilarang untuk dibahaskan. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga unsur yang bermasalah itu tidak bisa dianalisa sedemikian rupa agar orang Islam itu bisa menerima kenyataan. Kemudian di sisi para analis atau para ahli yang buat hukum gitu kan, para lawmakers, mereka enggan berbicara tentang Islam. Nanti kalau mereka membahas sendi-sendi yang bermasalah, itu akan tersinggung orang Islam. Nah, jadi serba salah. Nah, sehingga hasil panel diskusi tentang toleransi beragama yang misalkan di Indonesia, karena di Amerika di sini ambisi Indonesia bersama dengan Yusindo, mereka punya program untuk menciptakan bagaimana Indonesia ini bisa meningkatkan membentuk toleransi beragama, karena ini menjadi perhatian pemerintah. Itu diskusi panel itu, program itu gagal. Nah, saya lihat salah satu unsur kenapa gagal, ya karena ada dimensi yang ada di dalam Islam itu tidak bisa dibicarakan. Dan orang takut untuk membicarakan. Nah, persoalannya itu kan seperti kita mau kasih obat kepada seorang pasien, ada kanker di dalam tubuhnya, tetapi kanker ini untuk tidak dibicarakan. Kalau kita bicarakan nanti tersinggung perasaan si pasien. Jadi dokter hanya memberi satu obat yang ya hanya sekedar guess atau asumsi ya. Mudah-mudahan obat ini bisa kamu sembuh. Jadi berbicara toleransi beragama persis kayak gitu, saya lihat. Ya, mungkin itu oknumnya Pak Prof ya. Kalau bagi saya itu nggak benar itu yang begitu itu. Sebenarnya sih kalau dilihat dari sudut pandang manusia itu tidak benar. Tapi dalam semua agama itu pasti mengajarkan kebenaran, kebaikan, berbuat baik. Kan intinya pada di situ semua beragama. Kalau ada yang menghalang-halang itu ya oknum-oknum aja yang tidak ingin bertoleransi begitu ya Prof. Begini, saya berpendapat lain, narasi itu sudah basi. Dan tidak berfungsi dan tidak efektif, tidak produktif. Karena kalau kita lihat secara doktrin
klaim yang Anda katakan itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam kitab dan apa yang ada di dalam lapangan. Itu persoalannya. Memang ini untuk agar kita fair, memang ada sejumlah orang Islam yang memang baik-baik, tetapi mereka itu bukan karena beragama Islam. Memang mereka itu mereka orang baik-baik, bukan karena sembahyang, bukan karena puasa, bukan karena bersyahadat, bukan karena naik haji. Nah, ada sejumlah orang Islam itu orang baik-baik. Nah, tetapi orang Islam yang termakan kejahatan itu memang sangat terkait dengan doktrin agama yang mereka anut. Makanya kemarin saya buat satu video untuk saya terangkan kepada kawan-kawan bahwasanya pelaksanaan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, kenapa kezaliman kaum ulama dengan kezaliman Nabi Muhammad adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan? Karena itulah yang didapatkan, yang diterangkan di dalam kitab. Makanya ulama melakukan hal yang demikian. Makanya ulama tidak bisa dikatakan. Tapi itu tunggu dulu, Prof. Kalau setahu saya, nabi-nabi mengajarkan itu tauhid, mengajarkan mengenal Allah begitu, Prof. Enggak mengajarkan bahwasanya harus mengikut ulama. Dalam praktek itu konsep itu susah diaktualisasi. Nah, persoalannya, Ya, betul. ya kan? Persoalannya kenapa terjadi menipisnya toleransi beragama? Nah, karena persoalannya karena apa yang saya katakan tadi. Jadi umat memang dituntut yang pertama untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dirinya. Sedangkan ajaran Nabi yang diyakininya itu mengajak umat kepada kezaliman dalam beragama. Itu satu. Kemudian yang kedua, ulama sendiri sudah melabelkan dirinya sebagai pewaris Nabi, sebagai warasatul anbiya. Nah, jadi ulama ini kayak seperti agen gitu ya, seperti representatif. Nah, kalau orang Islam ini mau mengklaim dirinya sebagai umat yang orang Islam gitu kan, ya harus taat kepada ulama. Kalau mereka berselisih pendapat, ya mereka sudah bukan lagi orang Islam. Gitu aja. Jadi persoalannya ini memang sangat ini ya, berlapis-lapis gitu. Makanya kalaupun kita klaim agama Islam ini sebenarnya mengajak kepada kebaikan, tetapi secara doktrin, secara langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh masyarakat tidak bisa tiba ke kondisi yang demikian. Nah, itu persoalannya. Saya rasa semua agama itu adalah sebagai identitas aja. Kalau bagi saya. Karena semua agama itu tadi poinnya mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Oke, ya Pak Abe ya. Saya rasa cukup Pak Abe ya di sana tempatnya Pak Cakra udah pagi sekali. Masih banyak sih, tapi itulah karena kita berbeda. Ya, oke. Nanti lagi Pak ya. Pak Cakra harus istirahat, sudah pagi di situ. Pak Cakra masih, saya rasa cukup Pak Cakra. Pak Cakra harus istirahat juga, udah pagi di situ ya Pak ya. Iya, sampai gini. Baiklah, kita ini ya kita tutup ya dengan pernyataan tutup. Bagaimana Pak Nabirung, ada yang perlu ditambah yang ini sebelum kita tutup? Sudah waktunya saya kira. Pak, kebetulan di sini hujan deras Pak, jadi lanjut aja, cukup aja ditutup Pak. Oke, baik. Ya kita tutup aja, Juli, saya kira untuk kali ini. Audionya itu mati ini enggak. Ya. Ya, makasih Pak Cakra ya. Saya juga senang sekali bisa menemani Pak Cakra. Teman-teman bantu di follow ya, follow Pak Cakra. Nanti kalau Pak Cakra lagi nge-live, kalian bisa langsung tahu karena update banget Pak Cakra ini. Kita harus sama-sama belajar teman-teman. Ya.
Pak Abe juga mungkin di follow Pak Cakra, nanti bisa diskusi lagi di lain waktu. Ya, betul. Oke Pak Cakra, saya rasa cukup Pak Cakra. Nah, terima kasih banyak Juli atas partisipasinya sebagai moderator. Terima kasih banyak Pak Nabirong sudah ikut nimbrung sebagai moderator di sini. Bagi anda-anda yang tidak sempat bertanya, tolong dicatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, bisa kita bahaskan pada kali mendatang. Kemudian bagi anda-anda yang ingin menyimak kembali apa yang sudah kita bicarakan dalam panel ini, bisa Anda simak pada channel Nobirong 101 di YouTube. Di sana ada arsipnya, nanti bisa Anda simak kembali hal-hal yang ingin Anda dengar kembali di sana.